Oke, itu di situ mulai kelihatan wujud aslinya Rahel. Bahwa Yakub dan Rahel ini sama-sama orang-orang yang lemah dan cacat. Mereka mengasihi satu sama lain bukan karena mereka mengasihi mereka, bukan karena mereka saling menerima kekurangan, bukan. Tapi karena mereka memerlukan figur yang bisa melengkapi diri mereka masing-masing. Jadi, tapi itu jalan Tuhan gak sih? Itu kehendak Tuhan gak sih supaya Rahel menggunakan gundiknya untuk menghasilkan anak? Itu bukan kehendak Tuhan menurut Pak Pendeta, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ini menunjukkan kerapuhan karakter Rahel. Biarpun dia cantik, biarpun dia sopan, tapi pada saat bersamaan jiwa kompetitifnya itu nggak bisa hilang. Dan lebih uniknya lagi, dia gunakan Tuhan untuk menjustify tindakan yang salah. Kita login lagi di Facebook. What's on your mind? What's in my mind sih? Kapan ya bisa dibucinin sama cowok gitu? Kayaknya asik kan? Nah, kita akan bahas kali ini tentang seorang cewek yang dibucinin banget sama belahan jiwanya. Dan kita akan bahas ini bersama Pastor John. Hai Pastor John. Hai Gaby. Yang denger-dengar juga bucin. Iya, well, technically ya sih, bucin sama istri. Technically ya. Oke, ini sebelum kita membahas tokoh ini, tokohnya wanita kebetulan ya. Mau tahu deh pengalamannya Pastor John waktu masih pacaran tuh harusnya, sekarang pas nikah makin bucin ya sih? Kayaknya lebih sayang sih, memang lebih bucin lagi. Tapi kita bedanya kalau sama istri itu bucinnya lebih kayak two ways, dinamis gitu sih. Jadi bukan saja Pak Pendeta yang bucin sama dia, tapi kayaknya dia juga bucin sama Pak Pendeta sih. Oke, Pak Pendeta, apa hal terbucin yang pernah Pak Pendeta lakukan untuk seorang wanita? Oke, let's say untuk istri Pak Pendeta yang sekarang. Kalau sama yang dulu sih ya nabung untuk ketemuan sih. Kami kan dulu kan long distance kan. Jadi kalau untuk ketemu dia dulu, kami kan pacaran 3 tahun long distance. Untuk ketemu dia itu Pak Pendeta harus nabung-nabung dari hasil kerja part time, tabung-tabung dikit banget. Itu akhirnya setelah terkumpul baru bisa pulang ketemu sama dia. Wah, itu yang paling terbucin. Ini menarik. Nabungnya itu juga nabung untuk uang sekolah dan juga nabung untuk ketemu dia. Jadi itu 2 ya nabungnya. 2 ya nabungnya. Ini menarik karena berhubungan dengan kerja keras. Well, kerja keras banget. Kerja keras banget untuk membahagiakan si pasangan gitu ya, untuk mendapatkan si pasangan. Ini mirip banget sama yang ngebucinin wanita ini. Di wanita ini nih cluenya ya teman-teman Facebook semua, cluenya adalah namanya berarti domba betina. Iya, itu yang pertama. Bahwa itu namanya artinya domba betina. Kebetulan yang ngebucinin juga gembala. Iya, dia adalah seorang kan? gembala. Secara profesi gembala. Jadi bisa mengemong seorang domba. Seorang ya, kan bukan ekor gitu, seorang domba. Domba betina wanita, betina, wanita yang cantik luar dalam. Itu gimana? Ya wajar banget dibucinin sih kalau kayak gitu wanitanya. Iya, karena juga di Alkitab dibilang bahwa perempuan ini cantik parasnya dan elok rupanya. Itu kayak double banget penekanannya. Bukan saja dia cantik secara penampilan, tapi sifatnya itu luar biasa. Kayak memukau banget. Emang lovable banget ya? Memang lovable banget. Dia kayak tipe perempuan yang sempurna yang ada di kitab Kejadian. Sempurna banget. Sempurna banget. Aduh, pengen banget sebenarnya bisa sampai di tahap ini ya. Cantik luar dalam. Kalau luarnya belum bisa, kita dalamnya dulu aja kali ya. Oke. Kisahnya dia sering dianggap sebagai kisah yang paling romantis di Alkitab. Ini emang karena kalau menurut Pak Pendeta itu karena dia ada konsep menunggu, kayak Pak Pendeta pribadi, Pak Pendeta nunggu 3 tahun. Oke, 3 tahun untuk bisa menikahi. Oke. Tapi 3 tahun itu karena masih kuliah juga. Tapi kalau Yakub dia itu kalau yang cowok ini udah keceplosan, dia itu menunggu 7 tahun loh. 7 tahun untuk bisa menikahi perempuan ini. Bukan saja 7 tahun tapi kemudian 14 tahun. Jadi itu kayak double banget. Dia bukan saja menunggu tapi dia bekerja tanpa upah. Oke. Betul banget ya. Ini siapa
pasti yang nggak mau dibucinin kayak gini kan, berasa disayang banget, dan memang wanita ini emang lovable gitu ya. Nah, next, tapi dia punya ada downside-nya juga nih ceritanya. Dia tak selamanya indah. Iya. Sayangnya tak selamanya indah. Dia as the OG girl yang sebenarnya diperjuangin banget sama partnernya nih, sama cowoknya. Ternyata kisahnya tak seindah itu. Bisa disebut ada pelakornya, tapi juga bukan pelakor. Bukan pelakor juga, tapi ada orang ketiganya gitu yang menghalangi hubungan mereka. Iya. Dan itu kakaknya sendiri betapa tragisnya kisah cinta ini. FTV sih sebenarnya, FTV banget gak sih? Bener banget. Ini kalau dijadiin film ya, romantis drama gitu, drama romantis ini dapat banget sih. Udah 7 season. Udah kayak ini ya. Tersanjung. Wah, itu lebih dari akan putus ya. Betul, bener banget. Ini kan yang itu saingannya orang di luar rumah tangga mereka, di luar keluarga mereka. Ini harus saingan sama kakaknya sendiri. Iya, internal. Dan gak cuman sampai di situ, downside-nya adalah dia saingan gak cuman waktu mau mendapatkan hati pasangannya nih, cowoknya ini, tapi ternyata setelah menikah dia juga mandul. Sedangkan kakaknya ini bisa memberikan anak-anak yang banyak tuh, yang waktu itu mungkin sangat esensial dalam keluarga di kala itu ya. Mungkin kalau sekarang kan ya punya anak gak punya anak, penting kita hidup bersama gitu kan. Kalau pikiran anak Gen Z zaman sekarang gitu nggak? Ya. Oke. Kemudian saking bersaingnya, ini emang FTV banget sih. Saking bersaingnya, dia juga membiarkan suaminya tidur dengan gundiknya. Iya, itulah setoksik itu ininya, setoksik itu ya? Pribadinya sebenarnya. Jadi biarpun cantik ya, tapi begitu. Nah, itu nanti aku mau tanya sih di akhir, apakah suaminya ini atau cowoknya ini nggak bingung ini jodohnya yang mana ya? Udah 2 istrinya, ada pula gundik-gundiknya. Ini jodoh saya yang mana? Oke. Tapi kita akan bahas itu selanjutnya. Nanti kita jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita masih login di Facebook, What's on Your Mind. Nah, di menit ini, What's in my mind adalah beneran ada nggak sih true love? Beneran eksis nggak sih? Dan gimana caranya kita mendapatkan true love gitu? Karena kisah cinta wanita ini dan pasangannya kesannya adalah true love. Oke, mungkin teman-teman di rumah udah bisa menebak ya siapa. Jadi kita spoil aja, ini adalah kisahnya Rahel dan Yakub tentunya, siapa lagi ya kan? Rahel dan Yakub ini kisahnya seakan-akan cinta sejati gitu ya, sangat berjuang walaupun banyak banget downside-nya dalam kisah cinta mereka. Pendeta, awalnya gimana sih mereka bisa ketemuan? Ya. Ketemu di mana? Nggak mungkin di dating apps. Nggak mungkin banget. Dan nggak mungkin di kafe. Nggak mungkin di kafe. Kisah-kisah pertama mereka itu emang unik banget sih. Gaby itu bener-bener kayak pure unik banget. Dan ini nggak akan kayak itu, memang lebih indah daripada apa yang pernah lo nonton di FTV atau sinetron atau TV series sekalipun. Itu luar biasa indahnya. Jadi kan Yakub kan lari kan dari rumahnya dia yang di Kanaan, karena dia kan udah mencuri hak kesulungan dan tiba-tiba dia pengen dibunuh sama kakaknya. Betul. Jadi dia lari ke Haran, ke tempat tinggalnya Rahel. Dan dikatakan kalau kita melihat dalam Kejadian 29, sebelum mereka bertemu itu penulis menekankan mengenai latar belakang di mana Yakub berada. Dikatakan ketika Yakub memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Oke, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur untuk memberi minum kambing domba. Jadi ada sumur, ada padang belantara, dan ada kambing domba. Dan setiap kali kambing domba ini haus, maka gembala-gembala, perhatikan kata-kata itu, bahwa di sini plural, gembala-gembala menggulingkan batu itu untuk memberi minum domba-domba. Oke. Dan kemudian ditanya, Yakub tanya, di mana sih anaknya dari Nahor? Masih ada nggak Laban di sini? Karena dia pengen cari saudaranya yang bisa menampung dia. Betul. Ya, pada waktu itu mereka masih belum punya social service kayak sekarang, masih belum ada kayak kesempatan di mana seorang perantau itu bisa membangun karir, bisa tinggal di kos-kosan. Waktu itu nggak ada.
Jadi satu-satunya cara orang bisa survive di tempat baru adalah dengan Ada yang nampung, yaitu keluarga. Oke. Betul. Kemudian dia bertanya, ada nggak saudaranya Nahor atau Laban di sini, anaknya Nahor? Kemudian dikatakan selamat, tetapi lihat itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Oke, jadi begitu dia tanya ada nggak, masih ada nggak Laban di sini? Gembala-gembala di situ bilang itu ada anaknya. Rahel datang. Waduh. Oke, jadi ayat 9, baca dulu ayat 9, 29 ayat 29 ayat 9. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Selanjutnya. Wah. Ayat 10. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Ya, ayat 11. Oke. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Ini cipika-cipiki kali ya. Iya. Lalu Yakub menceritakan pada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayah. Itu luar biasa nggak sih, ketika mereka lagi berbicara tentang Laban, tiba-tiba Rahel anak Laban tuh datang. Dan dari kejauhan itu Yakub langsung melihat Rahel. Dan ketika Rahel datang mendekat, ia menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing dombanya Rahel. Itu impression yang bagus banget. Oke, iya. Itu kan dia langsung melayani kan. Iya. Tapi perhati, kalau kita bandingkan lagi di awal, bahwa batu itu digulingkan oleh gembala-gembala. Nah, itu dalam arti lain, bagus sebenarnya. dalam arti lain plural. Dan berarti berat banget. Berat banget. Guys, ini khususnya cowok-cowok ya, workout guys. Iya. Please. Okay. Iya kan, itu salah satu poin plus banget, impression yang bagus banget dong tentunya untuk Rahel. Pasti kan, walaupun nih kita nggak tahu mukanya Yakub kayak gimana ya, ya mungkin ganteng gitu kan. Tapi kan setidaknya, wah kuat banget gitu kan. Nah. Dan gimana kan, nggak tahu kalau cewek-cewek kan biasanya kalau deketin sama cowok yang kalian lihat apa biasanya? Yang paling utama pasti effort, nggak sih? Effort. Dan di awal itu memang Yakub tunjukin bahwa dia itu punya effort yang tinggi. Dan bukan ya, hatinya juga ini sih, maksudnya hatinya suka melayani gitu kan. Hatinya suka melayani. Peka. Iya. Itu penting banget. Selain effort, Yakub juga peka terhadap kebutuhan Rahel. Dan Rahel nggak minta. Betul. Rahel nggak minta, tapi inisiatifnya Yakub. Dan kemudian uniknya adalah ayat 11. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Dia belum ketemu loh. Dia belum pernah kenalan loh sebelumnya. Tapi dia nangis kenapa ya pendeta? By the way, dia kenapa menangis? Mungkin dia terpana dengan kecantikan Rahel. Wow, kalau itu alasan dia nangis. Kayak pernah nggak sih ada yang nangis kayak, oh cantik banget terus sampai nangis kayak, ya mungkin cuma Yakub lah ya. Dan menurut gue pribadi bukan saya terpana sih, Gaby. Bayangin, dia ini udah berjalan beratus-ratus kilometer loh. Betul. Untuk mencari perlindungan bagi dirinya. Jadi ketika dia melihat Rahel, dia merasa, akhirnya gue bakal ketemu tempat di mana gue menemukan perlindungan. Oke. Dan uniknya adalah kayaknya dia itu benar-benar jatuh cinta lah dalam pandangan pertama. Dan terhadap Rahel, bahkan di ayat 18 dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Oke, pertanyaannya pendeta, apakah memang atas dasar cinta itu dia berani bekerja selama itu? Apakah itu alasan dia berjuang? Ini cinta yang pure, maksudnya ini kan dia first sight lah ya. Kita nggak tahu durasinya berapa lama dari dia melihat Rahel sampai menyatakan hal seperti itu kepada ayahnya. Saya rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan anak kamu. Mungkin effort kayak gitu sekarang nggak ada, kayak mungkin harus pacaran berapa lama dulu ya kan, ceweknya sampai udah bosan nungguin kapan dilamar gitu kan kalau sekarang. Nah ini kita nggak tahu durasinya berapa lama, jangka waktunya berapa lama dari Yakub dan Rahel pertama ketemu sampai Yakub menyatakan hal seperti itu kepada ayahnya. Apakah itu alasan dia rela berjuang? Cinta. Kalau menurut Pak Pendeta, iya, itu memang karena cinta.
Dan cinta yang Yakub miliki itu adalah cinta yang berasal dari pandangan pertama. Apakah bisa cinta pada pandangan pertama tuh merupakan cinta sejati, Pak Pendeta? Well, itu yang akan jadi pembahasan kita hari ini sih. Itu apakah cinta Yakub itu adalah cinta yang sejati? Karena setiap kali Pak Pendeta berbicara mengenai Yakub dan Rahel, banyak orang beranggapan bahwa mereka inilah model pasangan yang ideal. Pernah dengar kayak seminar bahwa kita itu harus menunggu sama kayak Yakub menunggu. Oke, kita harus berjuang dengan cinta kita sama seperti Yakub berjuang. Oke, dan banyak dari kita menganggap bahwa Rahel itu adalah sosok yang sempurna karena di ayat 17 dikatakan Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Perhatikan perbandingan itu dua ya, elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi bahkan narator penulis itu juga berkata bahwa Rahel itu luar dalam itu memukau. Oke. Tapi pertanyaannya adalah apakah cinta Yakub itu adalah cinta yang tulus? Karena banyak dari kita beranggapan selama ada effort itu berarti cintanya tulus. Benar-benar enggak? Ya mungkin karena mungkin yang punya effort itu merasakan kalau yang diperjuangkan adalah ya the one gitu, she's the one. Ya, bisa jadi. Ya. Dan kalau kita melihat secara menyeluruh, Yakub nggak kerja 7 tahun aja. 14 tahun. Tanpa gaji, tanpa pendapatan. Bayangin, 14 tahun tanpa apa-apa. Dia rela membuang 14 tahun kehidupannya hanya untuk menikahi perempuan yang dia kasih. Tapi apakah ini cinta yang sejati? Kayaknya kita nanti harus bahas deh. Okay. Jadi menurut Pak Pendeta cinta sejati itu nggak bisa dinilai dari pacaran sebenarnya. Dinilai dari apanya nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Iya. Jangan kemana-mana teman-teman, stay tune di Facebook. Rahel and masih login di Facebook What's on Your Mind. By the way teman-teman yang lagi nonton ini jangan lupa ya subscribe channelnya Facebook. Jangan lupa juga subscribe channelnya Hope Channel Indonesia dan channel-channel lain. Karena tentunya program-programnya akan membuat kita belajar lebih banyak tentang Alkitab dan dari pelajaran-pelajaran tokoh Alkitab seperti saat ini di Facebook. Kita masih membahas tentang Rahel dan Yakub. Dan pertanyaannya tadi, ini mungkin menjadi what's on our mind gitu ya. Apakah cinta sejati itu beneran ada? Bentuknya seperti apa? Dan apakah yang Rahel dan Yakub punya adalah cinta sejati, Pak Pendeta? Nah, ini menjadi pertanyaan sangat-sangat kontroversial ya. Tapi menurut Pak Pendeta pribadi, kita harus menilai ini dengan melihat cerita cinta keseluruhan. Secara keseluruhan kisah cinta dari Yakub dan juga Rahel. Nah, jadi bukan sekadar waktu pacaran aja, bukan sekadar waktu dia berjuang, tapi ketika pernikahan juga. Tadi kita udah bicara bahwa people tends to show their best face during dating. Betul. Ya kan? Itu biasanya kayak yang pas pacaran itu yang ditunjukin baik-baiknya. Iya, we learn to put a mask karena kita kan pengen nunjukin impresi kalau kita tuh baik, kita itu gentle, kita itu luar biasa. Tapi kita harus teliti dulu kenapa kita mencintai seseorang. Apakah karena kita memang mencintai orang itu dengan tulus atau mungkin karena dengan ada keperluan lain-lainnya juga. Karena seringkali kita menganggap bahwa cinta sejati itu sama dengan cinta yang tulus kan. Tapi apakah mungkin kita mencintai seseorang benar-benar secara tulus? Nggak ada embel-embel. Nggak ada embel-embel lain. Gitu. Ada gak sih? Well, bener gak? Oke, jadi kalau secara definisi cinta sejati itu apa, Pak Pendeta? Harus sabar dulu sebentar. Tapi Okay. mungkin nggak kita mencintai orang benar-benar pure tanpa tulus, bukan karena ada embel-embel lain, bukan karena dia cakep, bukan karena dia menawan, bukan karena ada pendidikannya, bukan karena dia kerjanya mapan, mungkin nggak? Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu, kita kan punya kriteria dong. Maksudnya pasti Iya. kita cari yang ya wajahnya untuk kita masih anak kita pandangi gitu kan, sepadan dengan kita, pendidikannya, pekerjaannya itu kan pasti. Cuman kalau cintanya nggak hanya harap kembali bagai sang surya menyinari dunia, itu mungkin ada gitu, tapi bukan berarti tanpa kriteria. Itu kalau aku. Nah, berarti kalau lo bilang bahwa cinta yang kamu punya itu sudah ada kriteria, well, it means that you are looking for someone that can perfect your life.
Iya. Iya kan, berarti Iya. intinya itu cinta yang lo cari itu adalah cinta yang sebenarnya bersifat selfish. Wah, Bener nggak? oke. Iya juga ya. Jadi cinta yang kita cari itu sebenarnya kita nggak pernah mencari cinta yang tulus. Kita berpikir kalau cinta kita tulus, tapi sebenarnya itu nggak pernah. Contohnya, kenapa Yakub sayang sama Rahel? Karena dia cantik parasnya, elok rupanya, baik hatinya. Oke, tapi bukan itu saja. Karena dia telah kehilangan segalanya dan dia mencari orang untuk mengisi kekosongan yang ada di hatinya. True, bener Jadi banget pasangan lagi. itu menjadi satu figur ilahi yang dia perlukan untuk memberikan makna dalam kehidupannya dia. Tapi apakah memang seharusnya seperti itu atau malah nggak boleh seperti itu? Well, itu semua pasti terjadi. Itu memang nature-nya seperti itu. Memang nature-nya seperti itu, sama kayak Adam. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak menciptakan manusia sekaligus, nggak. Dia ciptakan Adam dulu dan dia biarkan Adam hidup dalam kesepian. Oke, supaya dia sadar bahwa dia butuh seseorang. Dan itu make sense. Itu make sense. Dan itu mungkin yang membuat sebuah pasangan ya, pasangan itu saling terikat karena merasakan butuh satu sama lain. Iya. Dan menurut aku ketika kita tidak merasa butuh akan pasangan kita, maka akan ada hal-hal yang membuat kita menyakiti pasangan kita karena ya kita nggak ngerasa butuh gitu kan, nggak Iya. dipertahankan. Well, itu terjadi di pernikahan mereka juga karena nggak langsung kan Yakub mendapatkan Rahel. Jadi kalau kita udah boleh masuk nih ke pernikahan mereka yang ternyata ada Lea di tengah-tengahnya. Yakub kan gak butuh Lea Oke. di Ya, awal, tapi setelah itu ada sesuatu yang Lea berikan pada Yakub yang Rahel nggak bisa kasih. yaitu anak. Oke. Dan disitulah Rahel itu snap, atau apa bahasa Indonesia? Dia tiba-tiba mulai menunjukkan sikap aslinya. Dia berteriak kepada Yakub dan dia berkata, tolong berikan aku anak. Itu di ayat pasal 30 itu kayaknya. 30 Ayat 1. Ayat 1. Oke, coba bisa baca 1 sampai 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Oke, itu di situ mulai kelihatan wujud aslinya Rahel. Bahwa Yakub dan Rahel ini sama-sama orang-orang yang lemah dan cacat. Mereka mengasihi satu sama lain bukan karena mereka mengasihi bukan karena mereka saling menerima kekurangan, bukan. Tapi karena mereka memerlukan figur yang bisa melengkapi diri mereka masing-masing. Nggak tahu, pemerintah nggak tahu, lo pernah nonton film Jerry Maguire nggak? Jadi Jerry Maguire itu adalah salah satu film romantis yang paling revolusioner sampai hari ini. Kalau lo pernah dengar istilah You Complete Me, iya, itu dari film Jerry Maguire. Jadi film itu menandakan bahwa kita mencari cinta karena kita ingin mencari orang yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Tapi seringkali orang itu menjadi figur pengganti Allah. Lihat kata-kata Rahel. Perhatikan kata-kata Rahel, berikan aku anak. Apa jawaban Yakub? Gue bukan Allah. Kenapa? Kayak tadi gue bilangnya, ketika kita dekat sama seseorang, kita melihat mereka sebagai sosok Tuhan. Kita idolakan mereka, kita menganggap bahwa mereka itu tanpa salah. Tapi ketika mereka menikah, semua keretakan, kerapuhan mereka itu akan kelihatan. Dan kelemahan mereka akan menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Oke, kenapa? Karena itulah yang terjadi kalau kita melihat pasangan sebagai sosok yang harus melengkapi kita, menyempurnakan kita, dan membuat kita bahagia. Kayak gue tau pasti kan lo kalau cari pasangan kan, gue pengen cari pasangan yang bisa membantu gue jadi lebih rohani. Iya kan? Itu pasti gak sih? Yang bisa jadi sosok cowok yang bisa jadi figur imam. Figur imam, bener. Oke. Cuman untungnya nih anak-anak zaman sekarang yang kayak Gen Z ini udah paham bahwa kebahagiaan tuh harus datang dari kita sendiri, dan bahwa pertumbuhan kita itu tanggung jawab kita sendiri juga gitu. Cuman kan menyenangkan apabila kita bertumbuh bersama gitu. Kalau kerohanian gue bertumbuh sendiri, pasangan gue enggak, atau misalnya pasangan gue bertumbuh gitu rohaninya, gue masih di situ-situ aja, itu kan tidak menjadi sepadan dong. Tapi yes, true, kita cewek-cewek nyari seseorang yang bisa menjadi imam untuk keluarga. Dan itu kan fungsinya seorang suami di dalam keluarga.
Ya memang, tapi gimana nanti kalau sebenarnya dia itu nggak seiman yang membayangkan? Gimana nanti ternyata setelah dia menikah, Rahel yang pagi malam hari itu berubah menjadi Lea. Gimana nanti ketika figur ilah yang sudah kamu puja-puja, yang sudah kamu bangga-banggakan menjadi sosok yang mengecewakan. I think that's the essence. Kita lihat bahwa alasan pertama kenapa Yakub memilih Rahel, karena dia melihat Rahel itu sebagai pengganti sosok ibu yang hilang. Dan alasan mengapa Rahel itu mau menikah dengan Yakub, karena dia melihat bahwa Yakub itu adalah sosok laki-laki yang bisa menjadi ayah lebih baik lagi untuk dirinya. Dan disinilah kesempurnaannya Rahel menjadi ancaman. Kenapa? Karena dari dulu Rahel itu adalah sosok yang sempurna, yang dominan, yang cantik, lebih indah daripada kakaknya. Dari dulu dia menjadi sosok yang dibanggakan, dikagumi oleh semua orang. Tapi ketika kali ini ia tidak menjadi sosok yang sempurna, figur Rahel yang elok sikapnya dan cantik parasnya itu pelan-pelan retak. Ini make sense. Karena sekarang ya, mungkin dari dulu juga banyak juga pasangan yang berpisah dengan alasan kamu berubah, kita udah nggak cocok lagi. Dan ini mungkin juga terjadi ya, kayak akhirnya aku melihat ada perubahan sikap Rahel gitu di sini, dan mungkin jadi kayaknya nggak cocok nih, dia ternyata wanita yang kayak gini, ternyata envy-an nih, ternyata suka marah-marah sama Tuhan, kita nggak cocok nih kayaknya. Mungkin kalau Yakub waktu itu tidak secinta itu sama Rahel, udah gampang banget sih diputusin. Ya, memang benar. Tapi di sinilah yang membuat kisah Rahel dan Yakub itu menjadi lebih relevan. Tadi kan kita suka bicara tentang cinta sejati kan, tapi kenyataannya tuh we will never marry the right person. There's no right person. There is no right person. Apa dong yang ada? Yang harus kita buat ini itu practically adalah, terus gimana dong, kita nikahin siapa dong? Iya, kalau menurut Pak Pendeta pribadi, tugas kita itu bukan untuk menikahi orang yang tepat, tapi belajar untuk mencintai orang asing yang ada di rumah tangga kita. Karena perhatikan, ketika mereka menikah, Yakub merasa kalau dia tahu siapa Rahel. Yakub melihat sosok Rahel sebagai sosok yang sempurna, elok sikapnya, cantik parasnya. Tapi ketika rumah tangga mereka itu tergoncang oleh masuknya Lea, dan ketika sekarang Rahel itu harus hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan Lea sebagai seorang ibu, dia merasa tersaingi. Jadi Rahel mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Di awal kita saksikan bahwa kayak tadi gue bilang berkali-kali ya, elok sikap cantik parasnya itu digantikan sebagai sosok Rahel yang insecure, yang penuh cemburu, yang obses. Kenapa? Bukan karena dia lemah, bukan, tapi karena dia tidak biasa untuk menjadi yang kedua. Dia bisa jadi yang pertama gitu ya. Dia bisa jadi yang pertama. Coba kalau lo disuruh pilih, lebih enak jadi lahir sebagai cewek yang cantik atau yang pas-pasan? Cantik sih, banyak privilege-nya. Well, it's about privilege. Tapi gimana kalau nanti lo nggak dapat privilege itu lagi? Itu yang dialami Rahel. Gimana kalau nanti kamu harus bakal ngerasain jadi orang yang nggak sempurna, tidak unggul lagi. Yang tidak unggul lagi. Apakah itu akhirnya menjadi alasan Rahel obsesi punya anak? Apakah dia pengen punya anak, atau emang gue nggak boleh kalah nih? Iya, jadi ngasih anaknya sebanyak itu. That's the point, Gaby. Jadi Rahel itu berbeda dengan Lea. Kalau Lea pengen punya anak supaya dia dikasih oleh suaminya, tapi bagi Rahel enggak. Dia itu pengen punya anak supaya dia tuh nggak mau kalah. Biar dia unggul. Coba kalau lo perhatikan lagi di dalam ayat 4, Kejadian 30 ayat 4. Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Ayat selanjutnya sampai ayat 6. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel,
Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu. Dan jadi Rahel ini ya mengakui anak itu sebagai anaknya dia. Iya, dan lebih uniknya lagi dia berkata Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Itu perasaannya Rahel. Ya, jadi dia merasa bahwa ini jalan Tuhan. Tapi kenyataannya bukan begitu. Kenyataan dong. itu bukan jalan Tuhan, itu pilihan dia, tapi Pilihan dia. dia menganggap bahwa tindakannya dia itu disetujui oleh Tuhan. Karena dikasih. Iya. Karena jadi. Ya, tapi itu jalan Tuhan gak sih? Itu kehendak Tuhan gak sih supaya Rahel menggunakan gundiknya untuk menghasilkan anak? Itu bukan kehendak Tuhan menurut Pak Pendeta, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ini menunjukkan kerapuhan karakter Rahel. Biarpun dia cantik, biarpun dia sopan, tapi pada saat bersamaan jiwa kompetitifnya itu nggak bisa hilang. Dan lebih uniknya lagi, dia gunakan Tuhan untuk menjustify tindakan yang salah. Okay. Ya, it's one way to commit a sin, it's another to justify your sins. Dan lu membenarkan itu sebagai tindakan Tuhan. Itu udah kayak parah banget. Oke. Dan ini bukan pertama kali. Yang kedua juga, ketika anak kedua lahir dari Bilha, ayat 8, coba baca ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Memang terlihat banget obses ya. Yang hamil bukan dia, yang melahirkan bukan dia juga. Tapi dia aku itu sebagai anaknya karena dia ngerasa itu punya dia. Iya, dan Dia memang onset, gitu. di situ dia bilang ya, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Ya, jadi kelihatan banget ya memang persaingan itu kental banget. Dia merasa selama ini saya kan lebih superior. Kenapa kali ini saya harus nyerah sama kakak? Ya, dan itu terpancar sih sebenarnya yang waktu kita lihat ayat Rahel itu si elok sikapnya dan cantik parasnya. Lea itu memang nggak berseri di matanya. Aha. Ya kan? Jadi memang Rahel unggul. Iya, memang jauh lebih unggul dia, jauh lebih unggul. Ya. Dan bahkan ketika kita melihat di ayat 14 itu dikatakan tentang mengenai buah dudaim, dan buah dudaim itu kayak obat yang bisa membuat perempuan subur. Oke, jadi yang temukan itu adalah Ruben, tapi kemudian Rahel berkata, gini aja deh, saya mau buah dudaimnya. Kalau gitu malam ini Yakub ke tenda kamu, tidur sama kamu, ke Lea, dan saya akan simpan buah dudaim supaya saya itu dapat anak. Sampai benar-benar sampai segitunya dia. Iya, dan mereka berantem kan. Supaya dia menang. Oke, kayaknya nanti kita akan lihat deh gimana akhirnya konflik ini. Oke. Persaingan, bukan konflik sih, tapi persaingan yang tercipta antara Rahel dan juga Lea. Nah ini kita akan bahas selanjutnya ya. Ini yang awalnya kita kira cinta romantis, cinta sejati, apakah ini akan berakhir dengan toxic relationship? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti di Facebook. Kita masih update status di Facebook, What's on your mind. Nah ini kita udah masuk di last part ya. Mereka udah nikah nih ceritanya, udah penuh konflik. Kalau FTV nih konfliknya udah masuk dan udah mau mencapai klimaks nih. Udah mulai berantem antara Lea, Rahel, dan juga kita nggak tahu peran Yakub apa di sini selain menerima gundik-gundik dan beranak gitu ya. Di mana Yakub yang waktu itu punya Eva? Itu di mana dia? Mana perannya? Mana lakinya di sini nih? Uniknya di sini Lea punya 6 anak loh. Artinya ya 7 anak sama 1 anak perempuan. Artinya biarpun Yakub nggak cinta sama Lea, tapi tetap aja hubungan jalan. Iya, lah dikasih gundik juga mau. Dikasih gundik juga mau. Dua gundiknya. Nama juga cowok ya. Di mana Yakub berada gitu ya? Karena ini perannya sangat Lea dan Rahel banget. Yakub di awal ya cuma. Dan memang si Gap di kejadian 30 itu Gaby, Yakub itu perannya marginal banget. Ini dia kejadian 30 itu narasi itu dipenuhi oleh kayak kompetisi antara Lea dan Rahel.
dan juga gundik-gundiknya. Yakub itu lebih karena kayak penerima doang sih, disuruh tidur sama ini dia mau, suruh tidur sama itu dia mau, jadi nggak ada komplain memang. Iya kan? Kalau emang dia cinta sama Rahel kayak enggak, saya nggak mau mempunyai anak atau punya hubungan gitu ya sama Lea dan gundik-gundik gitu kan. Kayak gak ada komitmen juga sih. Cuma mau sama Rahel aja gitu. Ini enggak gitu. Nah, oke, ini udah mulai chaos keluarganya. Lea sama Rahel udah saingan. Kita juga nggak tahu kehidupan anak-anaknya di sana gimana ya kan. Kemudian ditambah lagi kita nggak tahu gundik-gundiknya cerita apa. Ini nggak ada cerita gundik yang ngomong sih ya. Dan Yakub yang kesannya kayak udah terima enaknya aja gitu. Ada 4, ada berapa wanita yang di sekelilingnya gitu kan, ganti-gantian aja tiap malam. Nah, di tengah kekeosan ini, apakah kita masih bisa menemukan cinta sejati atau malah kita melihat sebuah gambaran toxic relationship, toxic marriage, Pendeta? Kayaknya ini lebih karena gambaran toxic marriage sih. Dan itu kompetisi antara Lea dan Rahel itu diakhiri dengan sangat tragis. Ayat 22 coba, Kejadian 30:22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Oke, selanjutnya sampai 24. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi. Ini luar biasa banget, karena akhirnya Rahel itu nggak mengandung karena buah dudaim. Rahel itu nggak mengandung karena cintanya Yakub, tapi ayat 22 berkata, ingatlah Allah akan Rahel, ia mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Itu kayak luar biasa indahnya. Akhirnya Tuhan mengingat akan Rahel. Tapi pertanyaan, kenapa nggak dari sebelum-belumnya? Kenapa baru sekarang? Kita nggak tahu kenapa ya, tapi intinya adalah akhirnya Rahel mempunyai apa yang dia harapkan, yaitu seorang anak. Dan apa yang Tuhan berikan adalah anak laki-laki. Oke, well, no offense untuk anak perempuannya, tapi kan memang pada saat itu kan anak laki-laki itu mempunyai nilai lebih tinggi karena sebagai penerus keturunan. Tapi kemudian perkataan Rahel itu selanjutnya agak-agak miris. Kenapa? Dia berkata pertama bahwa Allah telah menghapuskan aibku. Memang benar, aibnya Rahel telah dihapuskan. Tapi kemudian nama anak itu adalah Yusuf. Yusuf dalam bahasa Ibrani adalah menambahkan. Kenapa namanya itu adalah Yusuf? Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ini adalah sebuah harapan atau sebuah rasa tidak bersyukur, Pendeta? Ini di antara itu sih. Gitu. Pertama dia bersyukur memang. Tapi yang kedua itu dia memang ada perasaan nggak puas. Dia pengen lebih. Ya kakaknya dapat 6 anak laki-laki, kenapa dia nggak bisa minta lebih? Dan kemudian Tuhan mengabulkan apa yang Rahel minta di dalam Kejadian 32 kalau Pak Pendeta nggak salah itu ya, bahwa akhirnya Rahel mempunyai anak lagi. Oke, 33 deh kayaknya. Rahel mempunyai anak lagi, dia melahirkan seorang anak dan nama anak itu dan itu adalah anak laki-laki, tetapi kali ini dia meninggal. Oke, dia meninggal. 35 berapa? Ayat 16 ya. Ya, 35 ayat 16 ya. Sorry. Pak Pendeta tadi cari-cari gak dapet. 35 ayat 16, coba bisa baca. Oke, di 17 mungkin. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Iya. Oke, dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayah hanya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Arti kata Ben-Oni adalah anak dari penderitaanku. Sedih banget namanya ya. Iya. Kalau Benyamin artinya apa, Bro? Anak dari tangan kananku. Oh, jadi diganti ayahnya menjadi nama dengan doa yang baik. Jadi pertama Rahel berpendapat bahwa dengan lahirnya anak kedua, everything will be complete. Ternyata tapi dugaannya salah. Justru obsesi dia untuk menjadi yang terbesar, yang terhebat, yang tercantik.
itu justru yang membawa kehancuran kepada dirinya. So be careful what you wish for. Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa salah bagi seorang perempuan yang belum punya anak untuk meminta anak. Bukan, tapi kita harus analisa dulu. Saya mau punya anak untuk Tuhan atau supaya saya dipandang Baik. terhormat, baik oleh orang lain. So perspective matters. So in the end, ada nggak sih kisah cinta sejati? Menurut Pak Pendeta pribadi ya, itu semua tergantung gimana cara kita mendefinisikan cinta sejati. Kalau kita melihat cinta sejati sebagai cinta yang melengkapi diri kita, yang membuat kita sempurna, yang membuat kita complete, I don't think you will ever find that kind of love. Itu nggak ada. Buktinya Rahel selalu bergumul di dalam kehidupannya, bergumul untuk dicintai, bergumul untuk mencintai juga. Ya karena dia kan nggak yakinkan bahwa Yakub mencintainya sepenuhnya, karena dia merasa bahwa dia itu harus punya anak untuk bahagia. Pertanyaannya, kalau gitu menurut Alkitab, menurut Allah, dan mungkin dari apa yang kita lihat dari sini, bagaimana sih kita seharusnya mencintai? Bagaimana kita seharusnya mencintai dengan kasih ilahi, bukan kasih sejati. Itu berbeda loh. Cinta sejati dan cinta ilahi itu dua hal berbeda. Apa yang dimaksud dengan cinta ilahi? Tadi Pak Pendeta bilang itulah cinta yang berusaha mencintai orang asing yang ada di rumah kita. Dan dengan itulah dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya, dengan segala kerapuhannya. Jadi ketika waktu Pak Pendeta pacaran sama Bu Pendeta ya, saya selalu bilang ke dia, aku nggak sayang sama kamu karena kamu paling cantik. Nanti pastilah yang untuk lebih cantik daripada Steny, pasti itu akan selalu ada yang lebih cantik, lebih berbakat, lebih jago nyanyi, lebih jago melayani, itu pasti ada. No, I love you because I choose you. It is as simple as that. Karena saya pilih, makanya saya cintai. Artinya kenapa Pak Pendeta berkata demikian? Karena alasan kenapa saya mencintai dia adalah karena saya juga karena itulah kasih ilahi yang mengalir dari saya. That means benar banget bahwa rasa sayang, cinta, kasih itu lebih dari sekadar perasaan tapi prinsip. Itu prinsip kayak dibilang oleh beberapa penulis ternama, itu prinsip. Tapi kita harus ingat juga bahwa prinsip itu harus selalu dijaga, kayak dipupuk dan dibiarkan bertumbuh dengan seiring waktu. Karena memang sulit loh untuk mengasihi orang asing yang ada di rumah kita. People change. Betul, dan nggak ada orang yang nggak berubah gitu. Iya, nggak ada orang yang nggak berubah. Bahkan Rahel yang nggak disangka-sangka ya. Biasanya mungkin, dan ini mereka kan setelah menikah, biasanya kan orang abis PDKT nih ya, PDKT pas pacaran kita lihat lebih jauh lagi. Perilakunya kayak gimana. Kadang kita udah ngerasa orang itu berubah, apalagi pas nikah. Pas nikah kita lihatnya 24 jam sama mereka. Oh, kerasa juga beda ya ternyata pas pacaran sama pas sudah nikah. Nah, ini Rahel pun ketahuan sifatnya, punya sifat obsesi kayak gini. Bahkan setelah segala kepahitan yang dia alami, dia pun berubah gitu ya. Walaupun perubahannya lama juga nih. Berarti kan selama Yakub mengejar dia beberapa tahun tuh, dia tetap elok juga perilakunya, sifatnya ya. Pun dia berubah gitu. Iya, tetap itu masih berubah. Makanya kalau untuk para pemirsa yang ada di rumah, gimana cara membedakan antara apakah saya benar-benar mencintai pasangan saya, pacar saya dengan cinta ilahi? Pertanyaan adalah, kalian bisa nggak mencintai insecuritiesnya mereka? Itu yang paling utama. Bukan kelemahan, insecurity. Bisa nggak menerima insecurity-nya mereka? Karena itu yang tersulit. Ya, gue tahu kita semua pasti punya insecurities ya. Kecuali pasangan kita bisa menerima insecurities kita, it will never work. Oke. Yang pertama, bisa nggak kita mencintai insecurities pasangan kita? Yang kedua, bisa nggak kita menerima insecurity pribadi kita sendiri? Ya, itu penting sih. Kalau enggak, itu yang membuat kita toksik gitu kan? Iya, kalau enggak itu yang membuat kita toksik dan itu yang menghancurkan hubungan kita. Karena kayak tadi gue bilang kan, kita selalu memproyeksikan keilahian dalam figur pasangan kita, pacar kita. Kita pengen dia untuk menjadi Tuhan atas diri kita. Kita nggak bisa hindari itu pasti terjadi. Oke, itu makanya belajar untuk mencintai insecurity-nya mereka. Oke, apa sih bahasa Indonesia insecurity? Gue lupa lagi. Kayak
ketidaknyamanan mereka, kayak keminderan mereka. Merasa tidak aman gitu ya. Itu setiap orang pasti ada, dan setiap orang mempunyai insecurity yang seringkali disembunyikan. Kalau dari pacaran kalian masih belum bisa jujur, gak usah. Oke, jadi ini tips pacaran juga nih, kita bisa belajar dari Yakub dan Rahel. Apakah kita perlu tentunya harusnya jadi diri sendiri dong ya, dan terbuka sama kelemahan-kelemahan kita. Tapi kan banyak yang takut untuk tidak diterima. Tadi kita sempat bahas ya off cam bahwa seseorang itu pengen dikenal, tapi takut juga untuk dikenal lebih dalam. Nah, kalau dari Pak Pendeta nih, ini tips nih buat teman-teman friends Facebook. Apa sih yang perlu kita lakukan saat pacaran? Harus seterbuka apa gitu? Karena lagi-lagi yang kadang membuat hubungan itu gagal tuh kita gagal adjustment. Tadi Pendeta udah bilang nggak ada right person itu sebenarnya, nggak bisa kita cari perfect person untuk menjadi pasangan kita. Pasti ada kekurangannya, dan kita mau nggak mau harus adjust dengan kekurangan mereka, harus terima, harus peka. Nah, apa sih Pendeta, kita harus seterbuka apa sih saat pacaran? Itu pertanyaan yang sulit sih. Dan memang semua itu tergantung sama komunikasi dengan pasangan kita masing-masing. Tapi seterbuka apa? Kalau bisa seterbuka mungkin, biarpun pasti memang ada disembunyikan. Oke. Tapi paling nggak kita tahu bahwa kita bisa acknowledge hal-hal apa saja yang kita sembunyikan. In the end we will always marry a stranger. Nggak peduli seberapa terbuka kita, itu pasti ada aja aspek-aspek yang kita nggak tahu, yang pertama. Dan juga pasti ada juga aspek-aspek yang berubah dalam pernikahan. Jadi kalau kita nggak bisa deals dengan insecurities pasangan kita dari awal, begitu kita menikah kita akan kaget dengan insecurities mereka dan gimana cara mereka handle insecurity mereka masing-masing. Oke. Begitu, itu makanya Yakub nggak siap. Dia berkata, emang saya Tuhan yang bisa memberikan kamu anak. Oke, take for granted ya. Memang dari awal Yakub kan nggak tahu di Rahel itu mandul kan. Betul. Memang dari awal. Jadi dia itu nggak siap. Oke, jadi sebisa mungkin bicara aja, komunikasi. Dan walaupun tidak tertulis, bisa jadi ada kekecewaan juga di Yakub ya. Kayak iya. Dari orang yang dia cintai, dia nggak bisa mendapatkan keturunan gitu. Sehingga iya, kita juga nggak tahu perasaannya Yakub waktu itu senang-senang apa enggak. Dia harus berhubungan dengan Lea dan gundik-gundik untuk mendapatkan keturunan, bukan dari wanita yang dia cintai. Kan kita nggak tahu, mungkin dia kecewa juga gitu pada saat itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi memang. Oke, jadi intinya teman-teman ya sudah punya belum cinta ilahi itu yang pertama. Dan seandainya kita sudah punya, kita bertumbuh sama-sama enggak? Jangan sepihak aja. Oke. Begitu, kita udah bisa terbuka belum tentang insecurities kita, tentang keraguan kita, tentang ketidaksempurnaan kita masing-masing. Kalau kita nggak pernah untuk belajar terbuka, kita nggak pernah belajar untuk menjadi vulnerable, it will never work. Jadi satu kata yang gue suka dari kitab Kejadian itu adalah Adam bersama Hawa ada di Taman Eden dan mereka telanjang. Ini kata-kata telanjang ini bukan saja secara fisik, tapi juga secara hubungan emosional dan juga hubungan pribadi. Seterbuka itu ya. Seterbuka itu, mereka telanjang dan mereka nggak pernah merasa malu. Jadi kalau kita masih malu tentang perasaan kita kepada pasangan kita, itu berarti kita belum benar-benar mengenal satu sama lain. Dan itu biasanya dampaknya kepada komunikasi, di mana menurut banyak pakar dan menurut banyak pasangan, komunikasi adalah kunci. Iya. Dan pengertian adalah gemboknya gitu kan. Oh iya, tadi keren masih komunikasi adalah kunci dan pengertian adalah gemboknya. Itu dua hal yang memang harus saling mendukung. Kalau memang nggak ada komunikasi dan tidak ada pengertian, I don't think it will ever work sih, Gaby. Itu nggak akan pernah jalan. Oke, ini menjadi sebuah notes ya buat kita pada hari ini ya. At least kita tahu dari kisah cinta yang romantis pun akan ada konflik, dan tanpa komunikasi, tanpa pengertian, tanpa keterbukaan, maka ini menjadi konflik yang terus-menerus gitu. Iya. Dan bahkan mereka dalam hubungan ini tentunya udah melibatkan Tuhan kan di dalamnya. Apalagi nggak melibatkan Tuhan gitu ya. Komunikasi sama pasangan jelek, komunikasi sama Tuhan jelek. Mau jadi apa?
Tanpa pasangan itu, oke. Ya, No dan, judge. dan yang terakhir, learn to accept the imperfection Betul, in each other. Itu yang paling tertinggi. Ya, Rahel bukanlah perempuan yang sempurna, tapi bisa nggak Yakub menerima dia apa adanya? Cinta Yakub itu selalu tulus kalau menurut gue pribadi ya. Biarpun di awal memang dia terpukau oleh penampilan, tapi Indian dia tuh memang cinta sama Rahel. Hanya Rahel itu nggak bisa menerima dirinya sendiri. Dia nggak mau jadi yang kedua. Dia maunya jadi paling dominan sekalipun. Oke, jadi self care sama self love itu adalah bagian terpenting di dalam kehidupan. And you don't need to be the most perfect girl in the world. Yes, itu girls. Jadi bagi Rahel itu nggak cukup bagi supaya dia punya anak saja. Dia pengen jadi yang pertama. Dan kasih Yakub juga nggak cukup bagi dia. Dan kita juga nggak lihat bahwa ada sikap Yakub yang membandingkan Lea dan Rahel ya. Maksudnya sekarang ini yang nyatanya saat ini banyak juga wanita-wanita yang insecure sama dirinya sendiri karena pasangannya atau cowoknya atau ya mungkin sebaliknya melihat kesempurnaan di cewek lain dan dia mengharapkan itu pada pasangan wanitanya. Tapi kita nggak lihat itu ada di Yakub. Ya dia lebih pasif sih, disuruh-suruh. Ya, ini kita menjadi pelajaran yang baik ya untuk kita. Dan ini relate banget sama teman-teman orang muda pastinya yang sedang mencari pasangan dan mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kita udah dapat kunci-kuncinya. Sayang banget nih pelajaran Rahel dan Yakub ini menarik banget untuk dibahas, tapi saat ini sudah waktunya untuk kita close the wall dari Facebook ini. Pendeta boleh berdoa? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah berbicara mengenai Yakub dan Rahel sepanjang 1 jam terakhir. Biarlah kisah mereka menguatkan kami. Bantulah kami untuk menerima semua hal yang tidak sempurna dari pacar maupun pasangan maupun keluarga kami. Tetapi di atas segalanya biarlah kasih ilahi terus mengalir sehingga kami sanggup untuk melihat mereka dengan mata surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you pendeta udah sharing-sharing tentang Rahel dan bahkan sharing tentang ini ya, gimana sih tips-tips kita dalam mencintai pasangan. Well teman-teman, saksikan juga episode Facebook berikutnya karena kita akan belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan selalu sign in bareng kita. Kalau hari ini kita sampai di sini dulu, sign out dari Facebook. What's on your mind?